Kekasih Tuhan, mari arahkan hati pada Tuhan dan kita berdoa menyambut firman. Mari berdoa. Bapa, itulah pernyataan kami seberapa jemaat Tuhan hadir dalam ibadah sore hari ini. Kami rindu diajar Tuhan, dididik dan dibimbing oleh firman Tuhan saat ini. Sebab tanpa firman-Mu kami berjalan dalam kegelapan, kami berjalan dalam ketidaktahuan kami. Karena itu kami butuh firman yang adalah terang, firman-Mu adalah suluh dan pengarah pedoman bagi langkah kami. Arahkan hati pikiran kami semua yang ada pada saat ini, supaya kami punya fokus perhatian tertuju bagi firman Allah. Hamba Tuhan izinkan menyampaikan layakan hamba. Roh Tuhan bekerja menuntun mengurapi setiap perkataan dalam pemberitaan kebenaran firman-Mu sore ini, agar pada akhirnya baik yang menyampaikan bahkan yang mendengarkannya, semua kami membawa pulang berkat yang sama dari firman hari ini. Berbicaralah bagi kami sebab kami siap menyambutnya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Terima kasih buat Tuhan yang punya pelayanan, tapi juga pengurus penjaga kediaman Ina dan keluarga besar Air Hidup yang beri saya kesempatan untuk kesekian kalinya ada lagi di mimbar ini. Saya mengajak kita mempersiapkan satu bagian pembacaan firman Allah dari Injil Matius pasal 15. Matius pasal 15 ayat 21 hingga ayat yang ke-28. Matius 15 ayat 21 hingga ayat yang ke-28. Untuk menghemat waktu, saya minta salah satu anak Tuhan baca bagi kita dan kita yang lain mengikutinya dalam hati. Saya jemput kita semua berdiri. Ya, silakan berdiri. (21) Ya. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar iman, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian sabda Tuhan, diberkatilah semua kita yang membacanya, merenungkan, tapi juga berlaku hidup kita tiap hari. Tuhan berkati, silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Saudara-saudara, bagi kita ini sebuah kisah yang sudah berulang. Kita membacanya, bahkan mungkin saja di antara kita ada yang pernah menyampaikannya, tapi saya rindu untuk sekian kalinya biar pembacaan ini kita dengarkan lagi. Ya, ada pesan-pesan baru dari Tuhan, ya, yang perlu kita terima sore yang diberkati ini. Saudara-saudara, dalam pembacaan ini saudara perhatikan bahwa hal yang tidak biasa, ya, relasi yang terjadi hari ini yang kita baca antara pihak kaum Yahudi dengan pihak non-Yahudi, ya. Ini hal yang tidak biasa. Bahkan bagi orang Yahudi, orang-orang yang tidak sebangsa dengan mereka itu dianggap orang-orang yang kafir, orang-orang yang najis, dan tidak pantas untuk mendekati mereka kaum Yahudi. Ya.
Tapi menarik untuk kita renungkan bersama hari ini, seorang perempuan yang bukan sebangsa dengan bangsa Yahudi. Kita memberikan informasi bahwa dia perempuan Kanaan, ya. Penduduk asli Kanaan itu memang bukan bangsa Yahudi, ya. Bahkan mereka orang-orang yang penyembah berhala, ya, yang tidak mengenal Allah yang hidup dan benar itu, ya. Dan tentu sekali ini sebuah perbedaan yang sangat menyolok di situ. Dan mustahil terjadi komunikasi di antara dua pihak yang sungguh berbeda jauh, ya. Keyakinan saja berbeda, kebangsaannya juga berbeda. Dan mustahil terjadi kedekatan di antara mereka, ya. Yesus dilahirkan, ya, dari keturunan Yahudi, ya. Dan memang, ya, bagaimanapun dia ada dalam lingkungan tradisi Yahudi, ya. Dan saudara, selain dari cerita ini kita bisa temukan juga di dalam Yohanes pasal 8, Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria, dan itu sesuatu yang bagi para muridnya ini sesuatu yang tidak dibenarkan, ya. Karena Yesus menjalin relasi, ya, di antara dia dan perempuan Samaria itu, ya. Bagi mereka ini perempuan Samaria ini bangsa yang bukan Yahudi ini, apalagi dia perempuan yang tidak baik menurut pandangan masyarakat waktu itu, ya. Tidak bisa didekati, apalagi bercakap-cakap, ya. Pada bagian ini juga begitu. Tapi dengar baik, pada akhirnya perempuan ini yang mesti dijauhi ternyata mendapat pujian dari Yesus pada ayat terakhir dari pembacaan kita hari ini. Yesus memuji dia dan berkata, "Hai ibu, besar imanmu." Ya. Ini kata-kata pujian. Saya ketika bandingkan dengan Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sederhananya, besar imanmu sama dengan engkau sangat percaya kepadaku. Yesus berkata kepada, "Hai ibu, engkau memang sangat percaya kepadaku." Artinya rasa percaya dari pihak perempuan ini kepada Yesus tidak main-main, ya. Sungguh-sungguh, ya. Nah, saudara, kita akan lihat bagaimana pada akhirnya Yesus bisa memuji dia dengan mengatakan, "Hai ibu, engkau sangat percaya kepadaku," atau "Hai ibu, besar imanmu." Ya, ini Yesus pada akhirnya harus menyampaikan ini kata-kata pujian kepada perempuan ini. Tapi untuk sampai ke titik menerima pujian, titik ini, sehingga akhirnya menerima pujian dari Yesus, kita lihat langkah-langkahnya saudara-saudara, ya. Makanya saya mau bilang, kalau para manusia puji itu belum. Berdoa, berjuang supaya kita mendapat pujian dari Tuhan. Amin, saudara, amin. Ya, kekristenan kalau tanpa menerima pujian dari Tuhan itu kekristenan yang masih di bawah standar, ya. Di bawah rata-rata, ya. Tapi kekristenan kita, ya, paling tidak akhirnya kita mendapat pujian dari Tuhan. Itu baru betul, ya. Perempuan ini walaupun latar belakangnya bukan Kristen, bukan beragama Yahudi, ya. Dia penyembah dewa, penyembah berhala, tapi akhirnya dia mendapat pujian dari mulut Yesus sendiri. Bahwa ternyata engkau walaupun berlatar belakang kafir, tidak berkebangsaan sama dengan, ya, kita, saya dan rombongan yang ada, tapi engkau punya percaya itu luar biasa, di atas rata-rata, ya. Saudara, kita lihat perempuan ini, saudara, langkah yang pertama yang membuat dia akhirnya mendapat atau menuai pujian dari Yesus, ya. Perhatikan bersama saya ayat yang ke-22. Kita mulai dari situ. Mari baca ayat 22, baca sama-sama. 1 ayat 22. 2, 3. Maka datanglah seorang Perempuan perempuan itu Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Maka datanglah perempuan itu kepada Yesus dan berseru kepadanya, dan seterusnya. Saudara, perempuan ini akhirnya menerima pujian yang luar biasa dari Yesus karena ini. Langkah pertamanya luar biasa. Dia tidak salah melangkah. Dia tidak, ya,
datang kepada alamat yang salah. Tapi dia datang pada alamat dan pribadi yang tepat. Ya. Saudara, banyak orang Kristen hari ini salah memilih figur. Salah memilih tempat curhat. Bahkan salah ambil keputusan. Keputusan perempuan ini tepat. Ya. Sehingga akhirnya mendapat pujian dari Yesus karena apa? Keputusannya tepat. Dia tidak pergi kepada sembarang orang. Dia pergi kepada pribadi yang tepat. Pribadi yang menurut dia, menurut anggapan dan pandangannya, ini orang adalah orang yang tepat. Kepada dia saya bawa persoalan dan pergumulan saya. Amin, saudara, amin? Kan begitu. Bagi perempuan ini, Yesus adalah orang yang tepat. Yesus adalah orang yang tepat. Dan tidak ada yang lain selain Yesus saja. Ya. Ada pujian kita jemaat bilang, Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Ya. Bagi dia, ini Yesus segala-galanya. Karena itu dia bilang, saya tidak mau kemana-mana. Ya. Anak saya yang kerasukan setan, setan bisa dihardik, setan bisa keluar dan tinggalkan ini anak. Tidak ada pribadi maupun yang bisa urus ini anak. Saya tahu hanya Yesus saja bisa bikin beres ini. Amin. Begitu. Saudara-saudara, sering kita terkecoh dengan keadaan lalu orang salah mengambil keputusan. Kalau keputusannya sudah salah, langkahnya juga pasti salah. Ya. Langkah kita akan menjadi benar dan tepat apabila harus dimulai dari sebuah keputusan yang tepat juga. Ya. Ketika dia mengambil keputusan yang tepat, maka waktu dia melangkah juga pada langkah yang tepat. Ya, kan begitu. Terserah apa kata orang, apa kata murid, apa tanggapan Yesus, itu kedua. Tapi dia harus memulai dari pribadinya. Dia harus memastikan bahwa ini Yesus, ini adalah pribadi yang tepat. Saya harus pergi kepadanya. Ya. Saya tidak mau pergi kepada sembarang orang. Saya harus pergi kepadanya. Ya. Saudara, kita lihat situasi dunia hari-hari ini. Ya, sungguh tidak ada yang bisa menjamin kepastian. Situasi dunia hari ini sudah tidak menentu, saudara. Allah juga mengizinkan supaya manusia diajar supaya tidak ada yang bersandar pada kekuatannya, tapi harus bersandar kepada Tuhan. Amin, saudara, amin? Kan begitu. Saya lihat berapa waktu yang lalu Gubernur Aceh bisa menangis itu, ya toh, ada di media itu. Dia bilang ini bencana ini melebihi kemampuan saya tidak bisa. Dia berteriak minta bantuan dari pemerintah pusat. Ya. Saya ingat firman Tuhan berkata ketika hari Tuhan itu hari Tuhan yang pahit. Pahlawan pun akan menangis, saudara. Tidak ada orang hebat, saudara. Ya. Situasi dunia hari ini mengajar kita supaya orang mulai belajar bergantung sama Tuhan. Perempuan ini keputusan yang tepat. Dia ingin bawa masalahnya hanya pada Tuhan, bukan kepada yang lain. Dia belajar bergantung sama Tuhan, berharap sama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ya kan begitu. Maka itu dia datang kepada Tuhan. Dia tahu Tuhan adalah pribadi yang tepat. Yesus pribadi yang tepat yang bisa tolong dia. Ada pujian lama dulu saya masih di kampung, dia bilang begini, dunia tidak dapat menolong saya. Hanya Yesus yang bisa menolong saya. Ya. Dunia tidak bisa tolong, saudara. Amsal 11 ayat 4 bilang, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tapi kebenaran meluputkan orang dari maut. Kebenaran itu mengacu pada Yesus Kristus Tuhan. Dalam statement Yesus dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kebenaran yang bisa tolong orang dalam masa-masa sulit. Ya. Harta tidak berguna. Saya tidak bermaksud mengatakan harta tidak penting. Penting juga. Tapi sekali lagi, mesti Yesus lebih penting dan lebih terutama dari yang lain. Amin. Haleluya. Kalau tidak, orang tidak akan butuh Tuhan. Ya. Sandarannya adalah harta dan jabatannya. Ya. Saudara, hari-hari ini saya melihat mulai perang berkecamuk di Timur Tengah. Gedung-gedung yang begitu tinggi menjulang dirudal oleh pihak yang mengadakan serangan, entah dari pihak Iran, entah dari pihak Amerika, Israel, ya saudara, hancur-hancuran. Orang yang punya rumah mewah juga seketika jadi gembel. Ya.
Saya lihat kalau Anda kata itu ada pada kita, terjadi pada kita, saudara bisa membayangkan betapa penderitaan yang luar biasa. Sudah biasa tidur di spon, sudah biasa tidur di AC, ruangan full AC, sudah biasa di ruangan yang mewah. Seketika tidak ada rumah, saudara. Kita hanya ya apa adalah berlindung di terpal atau apa ya, tidur yang tidak pantas kita. Tapi bagaimana, saudara? Ya. Betapa mengerikan, saudara, ya. Menjelang kedatangan Tuhan, masalah akan makin sulit dan rumit. Tuhan mengizinkan semua itu untuk mengajar manusia. Manusia tidak bisa mengandalkan kekuatannya, ya. Yeremia 17 ayat 5, celakalah manusia ia menaruh harapnya kepada manusia. Orang yang mengandalkan kekuatannya menaruh harap kepada manusia, ya. Karena itu, saudara, perempuan menyadari bahwa apa yang dihadapi dalam hidupnya, pribadi manapun tidak bisa tolong. Dia tahu Yesus yang bisa tolong. Karena itu dia ambil keputusan harus datang pada Yesus. Karena yang pihak manapun tidak bisa tolong dia, ya. Dia tahu Yesus yang bisa tolong. Ini keputusan yang tepat, ya. Saudara, apa yang dikatakan dalam ayat 22 pembacaan kita tadi sangat berkaitan erat juga dengan Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, hai kamu letih lesu dan beban berat, aku Yesus memberikan kelegaan kepada. Perempuan ini seolah-olah dia sudah tahu ini firman, padahal dia seorang kafir, tapi keputusannya bahkan langkah yang diambil sama persis dengan Matius 11 ayat 28. Dia tahu bahwa Yesus sanggup beri kelegaan, Yesus sanggup beri pemulihan, Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Karena itu dia tidak ragu-ragu datang kepadanya. Amin. Begitu. Dibanding dengan para murid, masih ada yang ragu-ragu. Saya tunjukkan, ada murid juga yang ragu-ragu dari Yesus. Masih lebih baik perempuan kafir ini. Dia bukan murid, tapi dia tidak ragu-ragu datang kepada Yesus. Kita lihat Matius 28. Anak Tuhan baca dulu. Matius 28 ayat 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Alkitab menceritakan para murid ketika melihat Yesus, ada sebagian yang langsung sujud menyembah Yesus dan mengenal Yesus adalah guru mereka. Tapi ada sebagian di antara mereka ragu-ragu. Bayangkan murid saja ragu-ragu. Yang selalu bergaul dengan Yesus, berjalan dengan Yesus, melayani bersama Yesus. Kok masih ada yang ragu-ragu? Masih lebih baik si perempuan kafir ini. Artinya begini, saya sederhanakan maksudnya. Orang Kristen yang sudah dibaptis, ya, sudah sidi dan seterusnya makan perjamuan segala macam. Tapi masih juga ada orang Kristen meragukan kemakuasaan Tuhan. Sehingga bagi mereka kalau hanya cuma berdoa tidak cukup, maka harus ditambah ini, ditambah itu. Mereka harus pergi ke dukun lah, mereka harus minta katanya orang pintar, para sebenarnya dia orang bodoh juga. Dan tambah bikin bodoh sama dia lagi. Ya. Padahal kalau perempuan kafir ini luar biasa. Dia tidak sedikit pun meragukan Yesus. Kalau dia meragukan Yesus, tidak mungkin dia datang pada Yesus. Tapi bagi dia, Yesus itu sempurna pertolongannya. Amin, saudara. Karena itu dia tidak ragu-ragu ambil keputusan dan mau melangkah datang kepada Yesus. Dibanding para murid yang selalu bersama Yesus, tapi masih ada yang ragu-ragu. Sama ada yang para murid yang mewakili kita orang Kristen hari-hari ini juga. Masih ada yang meragukan Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia imani. Masih ada yang ragukan. Nah, karena itu saudara, kenapa perempuan ini menuai pujian dari Yesus? Karena Yesus melihat walaupun dia seorang berlatar belakang kafir, tapi soal keyakinannya jangan ditanya. Dia sangat yakin betul, ya, bahwa Yesus itu sanggup. Ya, dia tidak ragu memang. Karena itu dia mau datang kepada Yesus. Ya, saya berharap kita yang setia beribadah dalam kondisi apapun jangan pernah meragukan pertolongan Tuhan. Amin, ya, jangan pernah ragukan Tuhan dalam kondisi apapun. Sesulit dan sesukar apapun, seberat apapun, serumit apapun keadaan hidup kita, pergumulan kita, jangan pernah ada keraguan dalam hatimu. Pelajari perempuan ini, dia tidak meragukan Yesus. Karena itu dia datang, itu dia langsung berseru dan mengatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah anakku perempuan yang kerasukan setan dan sangat menderita. Dia tahu Yesus tempat dia mengadu, Yesus tempat dia membawa pergumulannya. Karena dia tidak ragukan Yesus, dia tidak meragukan memang. Sekali lagi, kalau seandainya ada sedikit keraguan,
sudah tentu dia tidak akan bertemu dengan Yesus sama sekali. Ya. Tapi yang pasti dia tidak meragukan Yesus. Sehingga dia tidak mau pergi ke mana-mana. Dia mau datang pada Yesus. Ya. Yang kedua, mengapa akhirnya perempuan ini mendapat pujian dari Yesus. Dan tidak hanya dipuji saja, tapi ayat 28 tadi memberi keterangan bahwa jadilah padamu menurut apa yang kau kehendaki, dan seketika itu juga, tidak besok, tidak lusa, tidak minggu depan dan seterusnya. Alkitab bilang seketika itu, saat itu juga anaknya sembuh. Sudah dapat pujian lagi, permintaannya dikabulkan, lalu anaknya seketika saat itu juga. Tidak tunda besok dan seterusnya. Segera sembuh anak itu. Yesus menghargai keputusan perempuan ini. Memposisikan Yesus sebagai pribadi yang tidak perlu diragukan. Dan itu yang Tuhan suka orang-orang demikian. Kekristenan kalau masih diwarnai dengan keraguan, Yesus tidak suka orang yang meragukan kemahakuasaannya. Kalau orang meragukan Tuhan, sama dengan menghina Dia yang adalah pemilik kuasa di sorga dan bumi. Karena Matius 28 ayat 18 bilang, ketahuilah, ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, kalau Yesus sendiri memiliki statement demikian, lalu ada kita yang adalah pengikutnya masih ada meragukan, sama dengan menghina Dia yang pemilik kuasa di sorga dan bumi. Kalau kita hina Dia, jangan harap Dia tolong kita. Engkau saja ragukan saya mau tolong bagaimana? Ya. Meragukan Tuhan sama dengan mengecilkan kebesaran dan kemahkuasaan Tuhan, sama dengan menghina Dia yang adalah pemilik otoritas sorga dan bumi. Karena itu perempuan ini sangat, ya, dipuji oleh Yesus. Karena meskipun latar belakangnya kafir, tetapi keyakinannya kepada pribadi Yesus itu luar biasa. Dia tidak meragukan sedikit. Yang kedua, perhatikan bersama saya. Dari pembacaan tadi itu mulai ayat yang ke-23 sampai 25. Hal yang kedua. Mari dibaca, silakan. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Saudara, dari ketiga ayat itu saya menyimpulkan hal yang kedua. Mengapa akhirnya Yesus memberi pujian kepada perempuan ini, sekaligus mengabulkan apa yang jadi permintaannya sehingga anak itu seketika disembuhkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena selain dia punya keyakinan yang kuat dan keputusan yang tepat bahwa Yesus itu adalah pribadi yang tepat untuk menolong dia. Tapi yang kedua yang ada pada dia, perhatikan ayat 23-25. Saya menyimpulkan bahwa ternyata dari pihak perempuan ini, dia seorang perempuan yang tetap bertahan dan tidak mundur. Meskipun antara harapan dan realita tidak sejalan. Harapannya lain, kenyataannya lain. Bayangkan, Yesus sama sekali tidak jawab permintaan dia tadi itu. Bahkan para murid memberi saran, memberi usul, suruhlah pergi. Sama dengan usir sama dia. Dia ikut kita beribut saja, berisik saja, teriak-teriak lagi. Sudah begitu Yesus bilang, aku diutus hanya untuk orang Israel, bukan kepada engkau. Engkau kan bukan orang Israel. Engkau bukan berkebangsaan Israel. 3 pernyataan ini, 2 pernyataan Yesus, sikap Yesus dan sikap para murid memberikan indikasi bahwa ternyata mereka sama sekali tidak merespon apa yang menjadi harapan perempuan. Perempuan berharap setidak-tidaknya waktu dia berteriak, Yesus anak Daud kasihanilah anakku yang sakit ini. Paling tidak Yesus merespon secara baik, ternyata Yesus sama sekali tidak respon. Sudah begitu para murid bilang, suruh dia pergi. Ribut sekali. Tambah lagi Yesus bilang, saya datang untuk urus orang Israel, engkau kan bukan orang Israel. Ini penolakannya luar biasa, saudara. Sangat kontradiktif memang dengan apa yang menjadi harapan perempuan, bertolak belakang. Tapi sekali lagi saya catat di sini, perempuan ini memiliki sikap tetap bertahan dan tidak mundur. Saudara, mungkinkah pernah doa kita berharap dalam doa kita kalau dapat Tuhan bisa mengabulkan apa yang kita doakan. Ternyata doa-doa juga kenyataan dan harapan belum juga seperti yang kita doakan. Apakah kita memiliki sikap seperti perempuan ini, tetap bertahan dan tidak mundur dengan doa kita? Atau kalau kita bilang persetan, doa-doa ju sama sah,
Perempuan ini tidak. Meskipun yang dia minta tidak seperti kenyataan yang dia minta. Kenyataannya dia ditolak, tidak dipedulikan. Tapi dia bertahan saja dan tidak mau mundur. Ayat 25 memberi keterangan, semakin dia diperlakukan dengan kenyataan yang tidak sesuai harapan. Tapi ayat 25 memberikan informasi, perempuan itu mendekat. Bahkan bukan hanya mendekat saja, tapi dia tersungkur dan menyembah Yesus. Yesus yang tadi bilang, saya datang untuk orang Israel. Yesus yang tadi membisu dan tidak merespon. Bahkan para murid menyarankan Yesus, suruh dia pergi. Tapi dia terus mendekat. Dia terus sujud dan menyembah. Dia tidak peduli dengan kenyataan seperti apa. Dia tidak peduli dengan antara harapan dan kenyataan tidak sesuai pun dia tidak peduli. Dia tetap bertahan dan tidak mau mundur, saudara. Saudara, cari orang model seperti ini hari-hari ini agak sulit. Ya. Banyak orang ketika datang berdoa, datang beribadah, tapi dia melihat kalau apa yang dia doakan, apa yang diharapkan belum juga, dia tidak akan datang lagi. Makanya saya selalu bilang, saya sudah survei habis. Orang yang tidak mau datang ibadah lagi ada dua. Ada dua alasan. Alasan yang pertama, yang dia doakan dia sudah dapat. Mau datang doa apa, bikin apa lagi. Kalau dia sudah dapat yang didoakan, dia tidak mau datang lagi. Yang kedua, dia tidak mau datang lagi karena apa? Karena doa-doa juga belum juga dapat. Dia tidak datang lagi kan. Kok pergi doa juga sama saja. Kenyataan juga tidak sesuai dengan harapan. Ya, dia tidak datang lagi. Tapi dengar baik saudara. Perempuan ini meskipun yang diharapkan tidak sesuai dalam kenyataan, tapi dia tetap bertahan, malah semakin mendekat dan tidak mundur. Dan inilah yang membuat dia mendapat pujian dari Yesus, karena ini manusia langka. Manusia seperti perempuan ini jarang ditemukan. Kekristenan hari ini adalah kekristenan yang rapuh. Ya. Banyak orang mulai mundur dari hadapan Tuhan, mundur dari kesetiaannya beribadah, mundur dari komitmen pelayanannya, bahkan berubah doanya, tidak mau mendoakan lagi hal-hal yang pernah dia doakan, karena doa-doa juga kenyataan tidak sesuai. Dia tidak mau doa lagi poin beban itu, dia pindah doa yang lain, berubah doanya, bahkan ada tidak mau doa sama sekali. Ya. Kenapa? Karena antara harapan dan kenyataan tidak sesuai. Perempuan ini tidak demikian. Sekalipun, meskipun dan walaupun. Haleluya. 3 kata ini membuktikan bahwa ternyata antara harapan dan kenyataan tidak sesuai. Tapi dia, wow, semakin mendekat saudara. Dan bukan hanya mendekat, sujud menyembah lagi. Dan berkata, Tuhan tolonglah. Dia terus mendekat dan menyembah. Berseru semakin sungguh-sungguh. Artinya begini. Tertundanya sebuah jawaban doa, Tuhan mau kita lebih tekun lagi. Amin saudara, amin. Bertahan sama dengan tekun, ya. Lebih tekun lagi. Ini tidak, justru ambil langkah 1000, kabur dia. Bagaimana Tuhan puji kita? Bagaimana apa yang kita doakan Tuhan berikan jawabannya? Kalau yang ada adalah langkah mundur bukan langkah maju. Perempuan ini dapat pujian karena ternyata Yesus lihat. Ketika ujian itu datang kepadanya, justru dia tetap bertahan, tetap bertekun, bahkan tidak mau mundur dari komitmen atau keputusan mula-mulanya datang kepada Tuhan. Wow, luar biasa. Semakin diuji, semakin dia mendekat. Semakin dia sujud menyembah, semakin memuji dan melayani Tuhan, menyembah Tuhan. Meskipun doanya tidak terjawab, ada pujian tuh. Meskipun doaku tak terjawab. Pujian hari ini luar biasa. Ya, lagi tren pujian itu ya. Dan seterusnya. Ya. Meskipun doanya, permintaannya tidak dijawab, terkesan tidak dijawab, tidak dipeduli, dia tidak urusan itu. Kan begitu saudara. Dia terus bertahan. Bertahan. Saudara, hati Tuhan adalah hati yang penuh belas kasihan. Hanya seketika dia mau uji kita saja. Hati Tuhan hati yang murah kok. Amin. Hati yang lembut, hati yang murah. Tapi dia terkesan menunda sebentar apa yang kita doakan supaya melihat sejauh mana sikap hati kita. Dia bukan Tuhan yang mahal, Tuhan yang jual mahal, tidak. Tapi seolah-olah dia jual mahal, terkesannya adalah supaya mengajar kita penundaan sebuah doa, sebuah permintaan
adalah Tuhan mau menguji sejauh mana sikap hati yang kita ambil. Apakah kita mundur atau kita maju? Apakah kita bertahan atau kita menyerah dan mengatakan sudah. Saya sudah kapok berdoa sama Tuhan, ya cukup sudah, saya tidak mau doa lagi. Oh tidak. Perempuan ini sikapnya luar biasa. Sungguh berbeda ya dengan manusia pada umumnya, ya. Manusia pada umumnya kalau sudah orang bilang doa sampai sudah, dia tidak mau doa lagi. Ya. Dia tidak mau datang lagi sama Tuhan. Ya. Tapi perempuan ini tidak. Justru dia semakin bertahan, semakin tekun dan tidak mau mundur. Malah semakin maju. Mendekat kepada Tuhan dan menyembah sama Tuhan. Ya. Saudara, memang hari-hari ini cari orang yang setia hanya sedikit. Kebanyakan ini tidak setia lagi. Kebanyakan sudah mundur. Ya. Makanya kita lihat dalam satu firman itu adalah Amsal 20. Amsal 20 ayat 6. Mari yang dapat silakan. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Tetapi orang yang setia siapa dapat menemukannya? Itu berarti untuk menemukan orang setia ini jumlahnya terbatas. Kenapa dia tidak setia lagi? Kenapa dia tidak tekun lagi? Tidak bertahan lagi? Ya itu sudah. Antara harapan dan kenyataan tidak sesuai. Karena itu untuk apa setia? Untuk apa tekun dengan Tuhan? Untuk apa bertahan? Banyak orang mundur hari ini. Makanya Alkitab bilang, orang setia siapa dapat menemukannya? Berarti jumlahnya sedikit. Untuk menemukan orang setia, menemukan jemaat yang setia, istri setia, suami setia, anak setia, pelayan yang setia dan seterusnya, ya. Banyak orang yang tidak bisa didapati seperti itu. Hanya karena apa yang diharapkan, sekali lagi, harapannya tidak sesuai dengan kenyataan. Sehingga banyak orang memilih untuk mundur dan tidak bertahan. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Itu catatan kita yang kedua. Yang ada pada seorang perempuan ini. Sehingga akhirnya dia mendapat pujian dari Yesus. Ya. Yesus harus memberikan pujian. Ya. Memberikan apresiasi yang tinggi kepada perempuan ini. Sanjungan kepadanya. Karena ternyata wow luar biasa. Untuk mendapat pujian perempuan ini harus berjuang. Menyelesaikan sejumlah langkah-langkah yang harus diambil. Sikap-sikap yang harus diambil. Ya, kan begitu. Supaya akhirnya dia mendapat pujian. Yang ketiga yang terakhir. Perhatikan bersama saya. Pada bagian dua ayat itu. 26 dan 27 dari pembacaan tadi. Mari baca bersama-sama. 26 dan 27. 1, 2, 3. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Luar biasa. Mestinya saat Yesus omong, ini sindiran kepada perempuan ini. Kata-kata Yesus dalam ayat 26 itu kata-kata sindiran. Dan sindiran itu menyinggung harga diri seorang perempuan. Perasaan seorang perempuan atau perasaan seorang manusia. Masa perempuan ini seolah-olah disamakan dengan anjing. Gitu. Wow. Makanya saudara kalau dia mau adakan sanggahan, dia mau bikin semacam bantahan kepada Yesus, dia akan bilang, kalau mau tolong, jangan sindir beta. Muka jelek begini, tapi beta bukan anjing, beta manusia. Bisa saja. Tapi sekali lagi perempuan ini dia tidak mau berbantah dengan Tuhan. Untuk mendapat sesuatu yang terbaik dari Tuhan, harus ada harga yang kita bayar. Amin. Dan harganya ialah taruhan harga diri. Perempuan ini mempertaruhkan harga dirinya. Seolah-olah terinjak-injak, seolah-olah dihina dan disamakan dengan anjing. Kan kata-kata Yesus jelas. Tidak patut mengambil roti. Roti bicara tentang berkat. Berkat bicara tentang pertolongan Tuhan. Dilemparkan kepada anjing. Wih. Seolah-olah Yesus mau bilang, kau ini sama dengan anjing. Engkau tidak pantas ditolong.
Berkaca dong. Woi, ini keras betul ya. Tapi perempuan jawab apa? Benar Tuhan. Dia mengakui. Kalau bilang saya anjing, saya terima sah. Waduh. Yesus pasti pada bagian ayat ini Yesus pasti tercengang. Saya sudah sindir sama dia, tapi dia terima saja. Tidak marah, tidak tersinggung, tidak emosi, tidak berontak, tidak berkelahi. Ya. Tapi dia mengakui dan mengatakan, benar Tuhan. Memang anjing tidak pantas terima roti yang antero. Tapi ingat Tuhan, setiap roti yang dimakan oleh manusia di atas meja itu pasti ada remah yang jatuh. Dan remah yang jatuh itu akan dimakan oleh anjing di kolong meja. Wih, dia punya jawaban juga. Jawaban yang luar biasa. Ya, saudara-saudara, jawaban perempuan ini membuktikan ternyata perempuan ini adalah tipe manusia yang rendah hati. Orang kalau sombong, lu jangan coba-coba sindir dia. Orang sombong kalau sindir dia, jangankan sindir, ya. Kau lihat dia yang sekedar hanya begini, kok kenapa juga? Gitu. Orang mudah tersinggung itu karena orang sombong. Kalau mudah tersinggung, orang ego itu, ya. Senyum juga dia bilang senyum apa? Ya. Ini orang semua kita duduk berdiri semua serba salah. Itu orang sombong itu. Perempuan ini sudah jelas Yesus sindir dia, tapi dia mengatakan benar. Dia mengaminkan. Dia mengakui bahwa benar Tuhan, saya cocok disamakan dengan anjing. Tapi ingat, anjing juga bisa juga dapat makan dari setiap remah dari meja tuannya. Makan roti itu dia akan jatuh. Dan dia akan dapat makan dari meja tuan itu. Wow, luar biasa. Saudara, perempuan ini ternyata dia adalah tipe perempuan atau tipe manusia yang sikap hatinya sangat rendah hati betul. Artinya begini, saudara mau mendapat pujian dan mendapat pertolongan dari Tuhan. Tuhan hanya bisa tolong orang yang rendah hati. Tuhan tidak tolong orang sombong. Orang sombong itu musuh Tuhan. Amin Bapak Ibu, amin. Orang sombong itu musuh Tuhan. Alkitab berkata, Tuhan menentang orang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Kita lihat ya, Yakobus 4 ayat 6 coba. Satu anak Tuhan baca lagi. Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Ya. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah menentang orang yang congkak, sombong, tinggi hati. Ya. Tapi mengasihani orang yang rendah hati. Dan perempuan ini pantas dikasihani. Karena sikapnya memberikan pesan bahwa dia memiliki kerendahan hati. Kalau dia tidak rendah hati, hari itu ramai, bisa berkelahi itu. Ya. Saudara lihat, di mana-mana ada keributan dalam rumah tangga, perselisihan, pertengkaran, berujung perceraian. Ya. Di tempat kerja, dunia usaha, dunia bisnis, semua sering orang berkelahi di situ. Hanya karena tidak ada yang mau rendah, semua mau tinggi. Tapi kalau ada seorang yang rendah hati di situ, saya yakin amarah orang akan menjadi reda karena ada yang memiliki sikap rendah hati. Makanya salah ada orang bilang, nasihat orang tua bilang begini, kalau ada yang api harus ada yang air. Kalau api semua ya hangus terbakar semua tuh. Rumah tangga akan hancur-hancuran karena suami istri anak semua api, semua tinggi, semua ego, semua sombong. Siapa mengalah siapa? Ya. Nah, dengar baik, perpecahan dalam tubuh gereja Tuhan, ya. Persekutuan doa dalam setiap komunitas tentu terjadi perselisihan, pertengkaran dan perpecahan, kehancuran. Karena sama-sama tinggi, sama-sama ego, sama-sama sombong. Ya. Apalagi kalau ditambah dari status sosial. Oh, siapa dengar siapa. Begitu. Tapi dengar baik, hari ini perempuan ini menjadi sosok yang perlu kita teladani. Supaya dia bisa ditolong Tuhan. Dia harus menyatakan sikap yang ketiga yang terakhir ini hebat. Dan jarang orang bisa buat. Jarang orang bisa buat. Ya. Ini masalah harga diri, Pak. Sindir dia dan menggunakan kata anjing ini. Wah, ini tidak bisa. Orang tidak akan terima. Harga diri.
direndahkan, dihina, ya, diremehkan, siapa yang mau terima? Dan perempuan ini terima saja. Kalau memang Yesus bilang saya anjing, amin, saya terima, benar itu. Tapi ingat, anjing bisa dapat makan remah-remah yang jatuh. Jawaban balik perempuan ini kepada Yesus. Saya yakin Yesus merenung dalam. Makanya dia langsung mengatakan, hai ibu besar imanmu. Pasti Yesus tercengang, pasti Yesus heran. Ternyata ujian yang paling tinggi adalah ujian harga diri ya. Perempuan ini luar biasa. Karena sikap rendah hatinya membuat dia, meskipun diperlakukan sampai pada harga dirinya disinggung pun, tetap dia aman dan dia tidak bermasalah dengan Tuhan. Saudara-saudara, hari ini sering iblis tipu kita dengan berbagai keegoan kita, ya, keegoisan kita. Iblis sering tipu kita dengan kita merasa bahwa kita punya status sosial lebih tinggi dari orang lain, martabat kita lebih dari orang lain, ya, jabatan kita lebih tinggi dari orang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya kita terkesan tidak mau merendah, bahkan ketika kita salah pun tidak mengakui salah. Saudara, jarang orang mau mengakui bahwa dia salah. Kita lihat hari-hari ini kasus-kasus yang mencuat di permukaan dan media liput. Awak media liput itu banyak sudah dimuat. Bukti-bukti sudah mengarah kepada oknum tertentu dan itu sangat jelas. Tapi masih ada upaya untuk tidak mengakui. Bahkan mencari pengacara untuk membela dia meskipun dia salah. Ya. Saudara bayangkan, jarang orang mengakui bahwa benar saya salah. Dia harus upaya dulu, ya, untuk pembelaan diri, saudara. Ya. Kalau seharusnya mengakui saja kan tidak perlu repot-repot, tidak perlu diperpanjang masalahnya. Tapi itu sudah manusia hari ini. Kalau sudah menyangkut harga diri, banyak orang tidak akan mau rendah hati, tidak akan. Dan orang nekat untuk bisa melakukan apa saja karena masalah harga dirinya diinjak. Harga dirinya terhina, diremehkan, direndahkan. Padahal kalau kita belajar dari Yesus, Filipi pasal 2 itu memberikan pesan buat kita. Yesus yang memiliki kesamaan dengan Sang Bapa, ya. Dia tidak mempertahankan sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi dia seketika mengosongkan dirinya dan turun ke dalam dunia. Dan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia belajar taat. Bahkan karena saking taatnya, dia sampai mati di atas salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengeruakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama itu bertekuk segala lutut dan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Amin. Ya, jadi orang yang rendah itu satu waktu akan diangkat. Tapi kalau orang yang tinggi, Yesus bilang dalam pengajaran, yang tinggi turun waktu untuk dia turun saja. Jadi jangan usah dikasih tinggi diri, nanti tunggu waktu rubuh saja. Ambil posisi rendah dan tunggu waktu Tuhan angkat kita. Saudara, banyak orang sekarang kejar mau tinggi. Ya, jangan saudara. Apalagi kalau promosikan diri. Amsal bilang, tinggi hati mendahului kehancuran. Tunggu waktu dia hancur saja. Kalau kau sombong, kalau kau tinggikan diri, apalagi promosikan diri yang kau lebih hebat dari orang lain, tunggu waktu hancur reputasimu, hancur karirmu. Ya. Ada sejumlah pejabat publik yang saya lihat di media itu mengerikan. Hancur reputasinya, karirnya. Hancur. Gara-gara perempuan, gara-gara korupsi, gara-gara judi, dan seterusnya. Media liput sekarang ini, apalagi sedikit NTT update, sedikit Flopomorta bongkar, sedikit fake lirik bersuara. Saudara lihat, banyak pejabat publik tersangkut kasus hari ini, memalukan. Yang tadinya somo-somo sekarang muka kici. Malu. Ya. Tapi ada yang mencoba untuk bikin tabal muka. Saudara, karena apa? Alkitab sudah bilang Allah menentang atau Allah membenci orang yang congkak, orang sombong, itu musuh Tuhan. Saya tutup dengan satu ayat dalam Ayub pasal 20 ayat 6 dan 7. Ayub 20 ayat 6 dan 7. Apa kata Tuhan kepada orang sombong itu? Walaupun keangkuhannya sampai ke langit dan kepalanya mengenai awan, Iya. namun seperti tahinya ia akan binasa untuk selama-lamanya. Iya. Siapa yang pernah melihatnya bertanya, di mana dia?
Saudara perhatikan. Alkitab bilang walaupun dia punya sombong itu seperti dia berdiri tinggi dan kepala tongkat langit. Namun seperti ta'inya. Tulisan tahi, baca ta'i. Amin kok? Amin. Tuhan menyebut orang sombong itu sama dengan ta'i. Mau ngomong apa lah? Kalau kita tulis ta'i kita mau ngomong apa? Tidak seperti coklat. Kan tidak. Kita ngomong ta'i juga. Kotoran, najis. Sesuatu yang jorok. Najis di hadapan Tuhan. Kalau kita sombong itu kita menjijikkan. Lucifer dulunya pelayan Tuhan, malaikat Allah, pelayan di sorga. Tapi karena ingin menyamai Allah, bahkan mau melebihi Allah, ambisinya tinggi. Alkitab berkata dalam Wahyu 12, dia dilemparkan dari sorga turun ke bumi. Orang sombong tidak akan bersekutu dengan Allah. Tuhan Allah tidak akan bersahabat dengan orang sombong. Dia hanya bersahabat dengan orang yang rendah hati. Karena itu saudara, apapun yang kau jalani hari ini, apapun yang kau miliki hari ini, posisimu seperti apa hari ini, tetap rendah hati. Karena kita bilang hari ini, orang rendah hati Tuhan akan puji sama dia. Amin. Tapi kalau orang tinggi hati itu musuh Tuhan dan pasti kena hardik, pasti kena onslak, pasti kena rugi dari Tuhan dan turun dari posisinya. Bahkan itu kesombongannya merupakan kenajisan dan cemar di hadapan Tuhan, kotoran di hadapan Tuhan, itu najis. Ya, namun seperti ta'inya, Tuhan akan sapu dia bersih dan tidak kelihatan lagi. Ketika itu orang akan makan, di manakah ia? Tidak ada lagi. Banyak orang sombong dalam Alkitab. Nebukadnezar sombong. Alkitab bilang toh, akhirnya Tuhan cabut akal budinya dan dia turun makan rumput, bergaul dengan sapi, kerbau, bahkan ada di padang dan kena embun. Tuhan cabut akal budinya sampai genap waktunya dia dipulihkan kembali. Dia belajar merendah dan harus mengakui bahwa Allah adalah raja di atas segala raja. Dia tidak sombong lagi karena dia pernah dikasih turun Tuhan dari taktanya. Dan sama dengan binatang. Itu Herodes diagung-agungkan. Alkitab bilang ketika dia pidato, rakyatnya bilang ini suara Tuhan yang pidato, ini Allah yang berbicara. Seketika Alkitab bilang, seketika seorang malaikat Tuhan menampar dia karena tempeleng dari malaikat. Dia jatuh dari takhta kerajaannya, mati dan dimakan cacing atau ulat. Wow, mengerikan. Masih ada contoh-contoh orang sombong dalam Alkitab. Ada yang sombong tidak akan bertahan, saudara. Tapi hari ini kita lihat, belajar perempuan ini, meskipun harga dirinya disindir, disinggung, terhina memang, tapi dia tidak mau tunjukkan ego, sikap sombongnya. Dia tetap rendah hati dan mengakui bahwa benar Tuhan. Kalau saya disebut anjing, okelah, saya siap. Sikap rendah hati membuat Yesus harus segera mengatakan, hai ibu besar imanmu. Kalau orang yang rendah hati, saya pastikan tidak hanya dipuji Tuhan, tapi apapun menjadi harapan dan kerinduannya, seketika dikabulkan Tuhan. Amin. Ya, saya pastikan 3 hal ini menolong kita. Yang pertama tadi perempuan ini, dia punya sebuah keputusan yang tepat dan datang kepada pribadi yang tepat. Karena dia tahu pribadi itu yang bernama Yesus adalah pribadi yang bagi dia tidak meragukan Yesus. Dia sangat pastikan bahwa Yesus sanggup menolong dia. Yang kedua, dia tetap memilih bertahan dan tidak mundur. Walaupun antara harapan dan kenyataan tidak cocok, tidak sesuai. Dia tetap bertahan dan tidak mundur. Yang ketiga, dia tetap menyatakan sikap rendah hati. Meskipun harga dirinya disinggung. Dan itulah yang membuat Yesus memuji dia. Dan mengatakan, jadilah padamu menurut apa yang kau kehendaki, hai ibu. Seketika itu anaknya sembuh. Saya pastikan apapun pergumulan kita hari ini, kalau engkau belajar dari sosok perempuan Kanaan ini, Alkitab menjamin tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan untuk menolong. Amin. Tuhan berkati kita dengan firman. Mari tutup Alkitabmu, saudara.